Telaga Mimpi Apps 16 Cermin Bidadari. Janji yang ditepati dan sinyal bahaya. Selamat datang di Telaga Mimpi dari Sanggamara 99. Jangan lupa like dan subscribe, karena malam ini cermin menatap balik. Billy memandangi jemarinya. Cincin yang dulu mengubah nasib, kini terasa seperti detak kecil di nadi hangat. Berirama. Di luar, hujan menggambar garis tipis di kaca. Seolah menyalin ulang kota dengan tinta baru. Ada janji yang harus ditepati. Datang lagi siang hari. Tanpa sembunyi, Dewi membuka pintu dengan senyum yang masih belajar. Tidak ada kalimat kemenangan. Tidak ada hutang hati. Hanya meja makan sederhana, 2 cangkir hangat, dan keberanian untuk bicara pelan. Billy memilih kata-kata yang jernih tentang salah paham, tentang batas, tentang hadir tanpa menguasai. Dewi menatapnya lama. Aku tidak mau lari lagi, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak mau berjalan sendirian. Di situ, Billy mengangguk. Mereka sepakat menjaga ritme, bukan mengejar tepuk tangan. Di kantor, hari berputar seperti biasa. Galon yang diganti, ruangan rapat yang dirapikan, candaan tipis di lorong. Boy si tampan kebanggaan lantai mendapat sorak kecil saat lewat. Billy tersenyum tipis. Penampilan memang magnet, tapi pekerjaan kecil yang selesai dengan baik adalah gravitasi diam yang menahan semesta tetap di tempat. Nia, rekan yang dikenal kalem, memanggilnya dengan suara sangat pelan. Mas, kenal Billy? Nada suaranya lebih mirip harap yang takut jatuh. Billy menahan jeda, lalu menjawab aman. Nia mengeluarkan benda yang tak biasa. Cermin tua dengan punggung logam yang memuat ukiran kecil. Dari kampung, katanya. Orang menyebutnya cermin bidadari. Katanya bisa memantulkan jawaban kalau kita menatapnya sambil menenangkan kepala. Ia mengaku pernah tertidur di halte setelah meminta petunjuk, dan mimpi itu menampilkan sosok yang cirinya mirip. Billy. Benda itu berat, tapi dinginnya terasa hidup. Di punggung cermin tergores aksara yang Billy kenal dari tempat yang ia jaga di ingatan. Ukiran-ukiran kuno serupa prasasti di candi yang menyimpan telaga mimpi. Cincin di jarinya seolah berdenyut lagi. 2 artefak, 2 lintasan menuju misteri yang sama. Malam turun dengan langkah basah. Dapur kantor sepi. Hanya bunyi keran dan gelas yang beradu pelan. Billy menatap cermin. 5 menit, 10 menit, tidak terjadi. Apa? Ia merapalkan diam, menipiskan napas, menatap pikiran. Masih sama. Hanya wajahnya sendiri kembali menatap. Ia memutuskan tidak memaksa. Mungkin ini bukan kunci. Hanya penanda. Gumamnya, cermin ia simpan rapi. Benda-benda tua biasanya memilih waktunya sendiri. Pulang, Billy sempat singgah, menyapa Siska, memastikan Melly baik-baik saja, menulis pesan untuk Dewi pendek, jelas, tidak berlebihan. Di setiap singgah, ada satu benang yang ingin ia perbaiki. Mengganti tergesa dengan ketepatan. Hidupnya pernah diseret oleh keajaiban yang memabukkan. Kini ia ingin berjalan tanpa jatuh. Di antara tidur dan terjaga, telaga memanggil. Airnya lebih dingin dari biasanya, seperti menyimpan kabar. Jessica, tidak ada kekosongan yang bersuara. Billy duduk di tepi, memandangi permukaan yang tenang, namun terasa cemas. Angin menyeberang tanpa daun, tanpa bau bunga, seperti halaman buku yang hilang. Saat itulah ia melihatnya. Wajah lusuh, bahu yang merunduk, langkah kecil yang melawan runtuh sari. Tidak ada mantel putih, tidak ada lampu rumah sakit, hanya ruang sempit, dinding bergores, ranjang yang menua, dan kamera kecil di sudut plafon. Ketika Billy menyentuh bayangannya, dunia terseret. Telaga meregang, dan bilik itu menyatu, jadi utuh. Ia berdiri di dalamnya. Sari terkesiap, meraih sesuatu dari bawah bantal, hanya paku berkarat. Tapi di tangannya itu terasa seperti senjata. Stop right there! Ia berganti bahasa, gugup. Terlatih untuk bertahan. Billy mengangkat kedua telapak tangan. Aku tidak akan menyakitimu. Sari menatap lama,
Air mata menumpuk tanpa tumpah. Kamu? Siapa? Ada jeda yang patah. Billy, sebelum jawaban menemukan bibir, kamera bergerak bukan sekadar merekam, tapi mengikuti. Lensa kecil itu memusat ke posisi Billy. Padahal Billy datang lewat telaga, bukan secara fisik. Intruder detected. Suara mesin yang datar, entah dari speaker atau dari kepala yang kelelahan. Pintu bergetar, seperti ada seseorang di baliknya yang menghitung. 3, 2, 1. Billy menoleh sekejap ke sudut dinding. Ada coretan angka yang diulang. Tanggal yang dicoret. Kata-kata singkat dalam 2 bahasa. Jangan tertipu cahaya. Jika tidur, mereka datang. Senja aman. Jantungnya memukul rusuk. Ini bukan mimpi biasa. Ini perangkap yang memakai mimpi sebagai pintu keluar masuk. Dengar aku. Billy mendekat setengah langkah. Cukup dekat untuk didengar. Cukup jauh untuk tidak mengancam. Besok siang, aku datang nyata. Kalau kamu dengar bunyi 3 ketukan, itu aku. Sari menggeleng. Takut harapannya kehabisan oksigen. Kamu tidak mengerti. Mereka bisa melihat lewat tidurmu. Pintu bergetar lagi. Telaga di belakang Billy terasa memanggil. Airnya menghangat. Seperti menawarkan tali. Billy menatap cincin, lalu cermin kecil di meja. Retak halus tapi jujur. 2 artefak, 2 jalan. Aku mengerti satu hal. Ucapnya. Kita tidak selamat kalau sendiri. Ia mundur perlahan. Membiarkan telaga menelan kembali langkahnya. Saat peralihan menutup seperti kelopak bunga, suara logam mengiris udara. Pintu di ruangan Sari terbuka dari luar. Billy terlempar kembali ke tepi telaga. Dingin berubah menjadi gigil. Tidak ada jesik, ada angin yang membawa semacam peringatan. Ia menatap permukaan air. Di sana, pantulan cermin bidadari menari lembut, menciptakan lingkar-lingkar kecil. Baik, katanya pada dirinya sendiri. Besok, kita kejar garis terang. Bersambung seperti janji kecil, bahwa kisah ini akan dituntaskan dengan kepala dingin dan hati yang berani. Terima kasih sudah menonton. Klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk episode berikutnya.